Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saputra, NIM 210404 dan kelas BKA. Sebelum saya menjelaskan teori diagnosis ini lebih lanjut, maka sebelumnya saya akan menjelaskan biografi Albert Bandura terlebih dahulu. Nah, Albert Bandura dilahirkan di Kanada, sebuah kota yang kecil. Kedua orang tuanya adalah imigran asal Eropa Timur yang hanya memiliki sedikit pendidikan formal, tetapi sangat menjunjung tinggi pendidikan formal bagi mereka. Setelah Albert lulus dari SMA, ia bekerja bersama kelompok pekerja konstruksi di wilayah Yukon, memperbaiki lubang-lubang jalan raya alam. Bandura mendaftarkan diri di Universitas British Columbia di Vancouver, di mana dia mengambil mata kuliah psikologi. Alasannya memilih mata kuliah ini hanyalah karena ia ditawarkan pada waktu yang sesuai dengannya, dan bukan karena dia tertarik pada subjek itu, tetapi ternyata dia merasa bahwa dia bisa menyukai bidang itu dan memutuskan untuk meneruskannya. Gelar PhD diperolehnya di Universitas Iowa pada tahun 1952. Dan dari sana dia melangkah menuju karir yang sangat produktif dan istimewa di Universitas Stanford. Adapun hakikat kepribadian menurut Bandura menyatakan pandangannya terhadap manusia, bahwasanya manusia memiliki kapasitas untuk menjadi banyak hal, dan kapasitas tersebut dipelajarinya melalui modeling. Karena Bandura berpendapat bahwa apabila seorang manusia belajar melalui trial and error, maka proses yang terjadi akan menjadi sangat lambat, berat, dan berbahaya. Beruntungnya, manusia telah mengembangkan kapasitas kognitifnya melalui observasi yang memungkinkan mereka untuk membentuk kehidupan yang baru melalui proses modeling. Dalam teori ini, kesadaran lebih ditekankan daripada ketidaksadaran seorang manusia. Regulasi diri dan tindakan bertumpu pada proses monitoring diri. Hal ini tentu saja dapat menunjukkan bagaimana kesadaran berperan sangat penting dalam menentukan hidup dan langkah masa depan seorang manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai fleksibilitas dan kapasitas yang luar biasa untuk belajar. Perbedaan individu yang besar dapat menimbulkan keunikan tersendiri. Selanjutnya, dinamika kepribadian menurut Bandura. Bandura menjelaskan bahwa motivasi merupakan konstruk negatif yang mempunyai dua sumber: gambaran hasil di masa yang akan datang dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan. Dengan kata lain, harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang untuk berperilaku seperti itu. Menurut Bandura, penguatan menjadi penyebab belajar, namun individu juga dapat belajar dengan tiga hal. Pertama, penguatan yang diwakilkan atau vicarious reinforcement, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang berbuat dan berusaha belajar dengan tinggi agar menjadi seperti orang itu. Yang kedua, penguatan yang ditunda, expectation reinforcement. Orang yang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tanpa penguatan atau beyond reinforcement, belajar tanpa adanya reinforcement sama sekali. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Yang pertama adalah sistem self. Tidak seperti Skinner yang teorinya tidak memiliki konsep self, Bandura meyakini bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkat tidak dapat dijelaskan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, Bandura mengakui bahwa self sebagai unsur struktur kepribadian saling determinis menempatkan semua hal untuk saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self.
Sistem sel itu bukan unsur fisikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu pada unsur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Sel tidak mengatur tingkah laku secara otonom, tapi sel menjadi bagian dari sistem interaksi resiproral. Yang kedua adalah regulasi diri. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiproral faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, bentuk penguatan standar tingkah laku, dan penguatan biasanya bekerja sama ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu. Perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Yang kedua, faktor internal dalam regulasi diri. Bandura mengemukakan ada 3 bentuk pengaruh internal. Yang pertama, observasi diri. Ini dilakukan berdasarkan kualitas penampilan, originalitas tingkah laku diri, dan lain-lain. Yang kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku adalah melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, nilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas dan memberi atribusi performance. Dan yang terakhir adalah reaksi diri afektif. Akhirnya berdasarkan pengamatan dan judgment itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau mengutuk diri sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Dan yang ketiga adalah edukasi diri. Bandura menyebut bahwa edukasi diri merupakan keyakinan atau harapan diri bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori behavioristik menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bahwa orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain. Bandura meyakini belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang banyak yang diikuti dengan hubungan atau penguatan. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi padat tingkah laku yang baru. Berikut ini adalah implementasi teori kepribadian menurut Albert Bandura.